Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Ramdania dengan NIM 4321901078. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan Self-Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Debbie Yosida, SE MSI. Pada pembahasannya pertama, saya akan membahas mengenai fenomena. Yang pertama yaitu ada kejahatan pajak yang dilakukan oleh orang RI, di mana sekarang ini semakin maraknya modus kejahatan pajak seperti pemalsuan faktur pajak hingga penyalahgunaan NPWP sesuai yang tercatat dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020. Fenomena yang kedua yaitu terkait dengan keterlambatan pengembalian pajak, yang dimana keterlambatan pembayaran restitusi pajak ditemukan dalam pengelolaan APBN yang terus berulang tiap tahunnya, seperti yang dilansir di laman katadata.go.id. Kemudian fenomena yang ketiga yaitu kepatuhan formal wajib pajak melempem tren buruk berlanjut, di mana kepatuhan formal wajib pajak ini semakin melempem sehingga tren buruk kian berlanjut, yakni bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tidak sesuai dengan target yang diharapkan selama pandemi COVID-19 di tahun 2020. Fenomena yang keempat yaitu potensi pajak pada pelaku UMKM yang sangat besar, sehingga potensi pajak ini dapat dikatakan besar, namun kontribusinya masih sangat kecil. Oleh karena itu, segala upaya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM tetap dilakukan. Fenomena yang terakhir yaitu yang kelima adalah kepatuhan pajak bermasalah. Penerbitan SP2DK masih tinggi, sebagaimana yang dipaparkan dalam ekonomi.bisnis.com bahwa produksi imbauan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan atau SP2DK masih terbilang cukup banyak di tahun 2021, sehingga menandakan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian selanjutnya adalah teori. Teori yang digunakan dalam penelitian saya yaitu The Theory of Planned Behavior, di mana teori ini dikemukakan oleh Icek Azen yang menyatakan bahwa individu dipicu oleh niat perilaku tersebut adalah fungsi dari 3 faktor penentu, yaitu sikap individu terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian diri. Di mana teori ini menggambarkan bahwa sikap dari seorang individu akan timbul karena adanya sebuah niat, sehingga teori ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian, di mana kepatuhan wajib pajak akan terbentuk dari bagaimana wajib pajak itu memahami kewajiban yang harus dipatuhi dan sanksi pajak yang menjadi perhatian bagi wajib pajak untuk dapat menghindari segala bentuk pelanggaran yang ada. Kemudian dengan adanya self-assessment system serta kesadaran wajib pajak akan membangkitkan keyakinan akan kepatuhan wajib pajak tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan
penelitian terdahulu, di mana penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari adanya beberapa literatur yang digunakan sebagai sumber informasi dalam menyusun proposal. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Amran tahun 2018 dengan judul penelitian pengaruh sanksi perpajakan tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang dimana hasil penelitiannya itu berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian yang kedua ada Dinar Arianti tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh self-assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil penelitiannya yakni berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Aryo Prakoso di tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dimana hasil penelitiannya itu berpengaruh positif dan signifikan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan rangka pemikiran. Rangka pemikiran yang terdapat dalam penelitian ini yaitu membahas terkait pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Di mana yang pertama adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana pengenaan sanksi perpajakan ini diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena secara yuridis formal pajak memang mengandung unsur pemaksaan, yang dimana akan menghasilkan hipotesis berupa sanksi pajak ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang kedua adanya pengaruh self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana self-assessment system ini menuntut adanya peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sistem pemungutan tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam membayar pajak. Dengan hipotesisnya, self-assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ini adalah bentuk sikap yang menggambarkan bahwa wajib pajak ini mengerti dan paham terkait pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang hipotesisnya yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai jenis penelitian, di mana jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kausal, di mana penelitian kausal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang sifatnya sebab akibat dengan salah satu variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian kausal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, self-assessment system, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian ada operasionalisasi variabel dan skala pengukuran, di mana di sini akan memuat tabel yang terdiri dari variabel, dimensi, indikator, dan skala pengukuran. Variabel yang pertama yaitu terkait dengan sanksi perpajakan, di mana terdiri dari 4 indikator yang bersumber dari Siti Kurnia Rahayu dengan skala pengukuran yaitu skala ordinal. Kemudian ada variabel yang kedua adalah penerapan self-assessment system yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu dengan 3 indikator yang menggunakan skala pengukuran berupa skala ordinal. Selanjutnya ada variabel yang ketiga yaitu kesadaran wajib pajak yang dengan indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu pada tahun 2020 yang terdiri dari 3 indikator
dengan skala pengukuran berupa skala ordinal. Dan variabel yang keempat yaitu kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari 4 indikator yang dikemukakan oleh Khairil Anwar Pohan dengan skala pengukuran yaitu skala ordinal. Selanjutnya adalah terkait dengan populasi dan teknik sampling, di mana populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah Pasar Laris, Kota Tangerang, yaitu sebanyak 125 populasi. Yang dimana teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling yang dilakukan dengan memilih sampel yang paling mudah didapat atau dijumpai. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 56 UMKM sebagai responden, di mana penentuan jumlah sampel ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan ukuran populasi sebanyak 125 sehingga menghasilkan total ukuran sampel sebanyak 55,56 yang dibulatkan menjadi 56. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan metode pengumpulan data atau teknik analisis data, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi lapangan, di mana didasarkan pada data yang akan diteliti, di mana merupakan data primer. Studi lapangannya ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner tersebut akan disebarkan oleh kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di wilayah Pasar Laris, Kota Tangerang. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi linear berganda, di mana pengujian analisis ini akan dibantu oleh aplikasi SPSS 22. Di mana analisisnya terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Kemudian ada uji hipotesis dan uji analisis regresi linear berganda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.